Halo semua, perkenalkan nama saya Fanny Rory dengan NIM 210120447, kelas 4 BKBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai mengembangkan rencana penjualan. Yang pertama, langkah-langkah membuat rencana penjualan. 1. Menentukan target penjualan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat rencana penjualan adalah menentukan target penjualan yang ingin dicapai. Target penjualan haruslah realistis dan terukur, serta harus mencakup waktu yang jelas. Target penjualan yang spesifik dan terukur dapat membantu wirausaha untuk mengetahui seberapa jauh kemajuannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menganalisis pasar. Langkah berikutnya dalam membuat rencana penjualan adalah menganalisis pasar. Dalam melakukan analisis pasar, wirausaha harus memperhatikan tren dan pola konsumen yang sedang berlangsung. Selain itu, wirausaha juga harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing di pasar. Yang ketiga, menentukan strategi penjualan. Setelah menentukan target penjualan dan menganalisis pasar, wirausaha harus menentukan strategi penjualan. Strategi penjualan harus disesuaikan dengan karakteristik pasar yang telah dianalisis sebelumnya. Beberapa strategi penjualan yang dapat dilakukan antara lain adalah promosi, penawaran khusus, diskon, dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan metode penjualan selain strategi penjualan. Wirausaha juga harus menentukan metode penjualan yang efektif. Metode penjualan dapat dilakukan secara langsung atau melalui media online. Wirausaha juga harus memperhatikan faktor biaya dan efektivitas dalam memilih metode penjualan yang tepat. Yang kelima, mengevaluasi hasil penjualan setelah melakukan penjualan. Wirausaha harus mengevaluasi hasil penjualan yang telah dicapai. Evaluasi hasil penjualan dapat membantu wirausaha untuk mengetahui apakah strategi dan metode penjualan yang dilakukan efektif atau tidak. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu wirausaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja penjualan di masa depan. Kesimpulannya, membuat rencana penjualan yang efektif adalah hal yang sangat penting bagi usaha wirausaha. Dengan rencana penjualan yang matang, wirausaha dapat menentukan target penjualan yang jelas, menganalisis pasar, menentukan strategi penjualan yang tepat, serta mengevaluasi hasil penjualan yang telah dicapai. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Eunike Imania Kaligis dari kelas 4 BKBG dengan NIM 2101248. Saat ini saya akan membahas mengenai pengembangan rencana penjualan yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan bisnis. Topik yang saya akan bahas ini berdasarkan makalah yang telah saya susun sebelumnya. Pertama-tama, saya akan membahas tentang latar belakang dari topik ini. Dalam bisnis, rencana penjualan sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan bisnis. Rencana penjualan yang baik akan membantu bisnis untuk memahami pasar dan pelanggan mereka serta membantu mereka mencapai target penjualan yang diinginkan. Namun, banyak bisnis yang tidak memiliki rencana penjualan yang efektif atau tidak memiliki rencana penjualan sama sekali, yang dapat menyebabkan penurunan penjualan, kehilangan pelanggan, dan bahkan kebangkrutan bisnis. Lalu, apa yang menjadi rumusan masalah akan dibahas dalam makalah ini. Rumusan masalah yang akan dibahas meliputi bagaimana mengembangkan rencana penjualan yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan bisnis, apa saja tantangan yang mungkin dapat dihadapi dalam mengembangkan rencana penjualan, dan bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut serta memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan keberhasilan bisnis. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mempelajari konsep rencana penjualan dan pentingnya dalam bisnis, menganalisis tantangan dan peluang dalam mengembangkan rencana penjualan yang efektif, membahas strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan rencana penjualan yang efektif, dan
memanfaatkan peluang yang ada, serta memberikan saran dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan dalam mengembangkan rencana penjualan dan meningkatkan keberhasilan bisnisnya. Saya akan lanjut ke bab kedua, yaitu pembahasan mengenai pengembangan rencana penjualan. Rencana penjualan merupakan rencana yang dirancang oleh bisnis untuk menjual produk atau jasa mereka kepada pelanggan atau konsumen. Rencana ini mencakup strategi, target penjualan, anggaran, dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan penjualan. Rencana penjualan yang baik akan membantu bisnis untuk memahami pasar dan pelanggan, serta membantu mereka mencapai target penjualan yang diinginkan. Namun, dalam mengembangkan rencana penjualan yang efektif, ada beberapa kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi. Di antaranya yaitu tidak memahami pasar dan pelanggan, persaingan yang ketat, perubahan tren dan kebutuhan pelanggan yang cepat, keterbatasan anggaran, dan tidak memahami strategi pemasaran yang tepat. Untuk mengatasi tantangan ini, ya, ada beberapa strategi dan teknik yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu memahami pasar dan pelanggan. Kita melakukan riset pasar untuk memahami tren dan kebutuhan pelanggan. Ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi penjualan yang lebih efektif. Dalam persaingan yang ketat, kita mempelajari strategi pesaing kita dan mencoba untuk menawarkan nilai tambah yang unik bagi pelanggan. Dalam mengatasi perubahan tren dan kebutuhan pelanggan yang cepat, kita harus tetap up to date dengan tren dan kebutuhan pelanggan yang sedang berkembang. Kembangkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam masalah keterbatasan anggaran, kita mencoba memprioritaskan pengeluaran dan fokus pada hal-hal yang memberikan hasil baik. Pertimbangkan juga untuk mencari cara pemasaran yang lebih murah, seperti pemasaran digital. Dalam masalah tidak memahami strategi pemasaran yang tepat, kita melakukan riset dan mempelajari teknik-teknik pemasaran yang efektif. Kita mempelajari juga cara untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Namun, penting untuk diingatkan bahwa setiap usaha atau bisnis memiliki tantangan yang berbeda-beda, tergantung dari jenis usaha dan pasar yang dituju. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pasar dan pelanggan yang mendalam, serta terus memantau tren dan kebutuhan pelanggan yang berkembang. Dengan demikian, rencana penjualan yang dihasilkan dapat menjadi lebih efektif dan dapat membantu meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 2101-234 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas mengenai makalah entrepreneurship dengan topik mengembangkan rencana penjualan. Nah, pada saat ini kita masuk pada pembahasan. Pengumpulan informasi sangat penting karena merupakan toga awal dalam rantai utama menciptakan strategi yang tepat sasaran. Yang kedua adalah pendistribusian informasi. Dalam langkah ini, informasi sangatlah penting untuk didistribusikan. Mengingat persaingan yang ketat, tentu saja informasi menjadi suatu hal yang riskan. Karena itu harus memiliki strategi yang memadai dan benar-benar efektif. Bagaimana menyusun rencana pemasaran? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pemasaran, karena ada komponen-komponen penting yang wajib masuk di dalamnya. Dalam marketing plan, fokus utamanya tidak hanya pada self-development, namun juga harus mencakup data lawan perusahaan atau bisa disebut pesaing, produk apa yang diinginkan konsumen, dan mengenai kelebihan serta kelemahan pesaing yang bisa dimanfaatkan. Dalam suatu rencana pemasaran, ini berperan sebagai suatu alat yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Sebuah organisasi atau bisnis yang ingin sukses dalam pasar membutuhkan marketing plan untuk menyebarluaskan jangkauan ke dalam target pemasaran, sehingga tahu
tentang target pasar yang akan dibidik. Nah, untuk itu ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun marketing plan. Yang pertama, lakukan analisis situasi. Utamanya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT berperan penting dalam proses pemetaan sebuah peluang permasalahan perusahaan, sehingga suatu perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang akan muncul di pasar, serta membuat perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan dalam proses pencapaian pemasaran. Yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk. Setelah analisis SWOT terbentuk, maka selanjutnya pembentuk sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Pemisahan yang bisa diambil adalah perusahaan tahu mengenai informasi siapa serta kemana produk harus dipasarkan. Setelah tahu kemana arah tujuannya, maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi guna mencapai target yang telah ditentukan. Penyusunan sebuah strategi sangatlah penting karena memiliki peran sebagai penimbang. Penimbang yang dimaksud adalah sebagai alat untuk meminimalisir anggaran yang dikeluarkan serta usaha yang diperlukan dalam berpromosi. Jika hal tersebut dirancangkan, maka tentu saja hasilnya akan lebih maksimal. Nah, yang ketiga ada penyusunan strategi dan program berkelanjutan. Setelah tujuan dan target telah dibentuk, maka langkah akhir yang harus dilakukan adalah membuat sebuah strategi dan program. Strategi sendiri merupakan dari kemampuan sebuah organisasi dalam menciptakan sebuah tindakan berjangka waktu panjang setelah semua terlaksana. Yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah program berkelanjutan sehingga tidak akan diam di tempat. Nah, adapun tujuan rencana pemasaran. Kewalahan organisasi banyak sekali yang membuat rencana pemasaran namun pada akhirnya tidak menggunakannya. Namun faktanya marketing plan menjadi sebuah kompas dalam mencapai sebuah tujuan bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya marketing plan haruslah menjadi sebuah rujukan yang hasilnya dapat dinilai secara berkelanjutan. Beberapa tujuan marketing plan adalah 1. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan pasar serta kompetitor yang ada. Yang kedua, sebagai kail untuk berafiliasi dengan banyak kelolaan organisasi lainnya. Yang ketiga, menjadi sarana dalam menyesuaikan diri dalam lingkup bisnis modern. Yang keempat, memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana namun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, yang terakhir ada manfaat rencana pemasaran. Ada banyak manfaat yang akan diperoleh sebuah organisasi bisnis jika menerapkan rencana pemasaran yang baik. Karena hal ini menjadi sesuatu yang sangatlah penting dalam memajukan sebuah organisasi bisnis. Jadi perlu diperhatikan bahwasannya marketing memiliki kesetaraan dengan produk atau layanan yang disajikan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai bagaimana mengembangkan rencana penjualan. Sekian dan terima kasih. Nah, demikianlah pembahasan mengenai informasi pasar. Sekian dan terima kasih.